Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, NIM 18234021, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, mata kuliah Bibliografi Minangkabau. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi Keminangkabauan. Yang di dalam materi Keminangkabauan ini terdapat sejarah, asal-usul, agama, aspek, dan budaya, dan sebagainya. Baiklah, materi pertama saya akan membahas tentang sejarah Minangkabau. Sejarah bermula pada masa kerajaan Aditya Warman yang merupakan tokoh penting di Pagaruyung, daerah pusat kerajaan Minangkabau. Aditya Warman adalah seorang raja yang berjasa memberi sumbangsih bagi alam Minangkabau. Selain itu, beliau juga orang pertama yang memperkenalkan sistem kerajaan di Sumatera Barat. Sejak pemerintahan Raja Aditya Warman, tepatnya pertengahan abad ke-17, provinsi ini lebih terbuka dengan dunia luar, khususnya Aceh, karena hubungan dengan Aceh yang semakin intensif melalui kegiatan ekonomi masyarakat. Akhirnya mulai berkembang nilai baru yang menjadi landasan sosial bagi budaya masyarakat Sumatera Barat. Agama Islam sebagai nilai baru tersebut berkembang di kalangan masyarakat dan berangsur-angsur mendominasi masyarakat Minangkabau yang sebelumnya didominasi oleh agama Buddha. Selain itu, sebagian kawasan di Sumatera Barat, yaitu pesisir pantai barat, masih berada di bawah kekuasaan kerajaan Pagaruyung, namun kemudian menjadi bagian dari Kesultanan Aceh. Minangkabau adalah sebuah desa yang berada di kawasan Kecamatan Sunggayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Desa tersebut merupakan awalnya tanah lapang, yang memiliki tanah lapang. Namun karena adanya isu yang berkembang di masyarakat bahwa kerajaan Pagaruyung akan diserang oleh kerajaan Majapahit yang berasal dari Provinsi Jawa, di mana peperangan tersebut yaitu diwakilkan oleh kerbau atas usul dari dua kerajaan. Di dalam kerajaan tersebut, yang memenangkan perkelahian tersebut itu adalah kerajaan Pagaruyung, yaitu Kerbau Minang, di mana muncullah sebuah kata, yaitu kata Manangkabau. Yang kata Manangkabau tersebut juga diartikan sebagai atau dijadikan sebagai nama dari desa tersebut. Upaya penduduk setempat untuk mengenang peristiwa tersebut, maka didirikanlah sebuah rumah loteng atau rangkiang yang atapnya dibentuk seperti ketanduk kerbau. Rumah tersebut didirikan di batas tempat bertemunya pasukan Majapahit yang dijamu hormat oleh wanita cantik Pagaruyung. Alasan menggunakan kerbau karena agama yang dipercaya pada waktu itu diajarkan untuk menyayangi binatang seperti gajah, kerbau, dan lembu. Karena ajaran tersebut menggunakan kerbau sebagai masyarakat dengan adu kerbau. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan Luhak tersebut menjadi daerah teritorial pemerintahan yang disebut dengan Afdeling, dikepalai oleh seorang residen yang oleh masyarakat Minangkabau disebut dengan nama Tuan Luhak. Sementara seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya penduduk, masyarakat Minangkabau menyebar ke kawasan Darek yang lain serta membentuk beberapa kawasan tertentu, jadi kawasan rantau. Konsep rantau bagi masyarakat Minang merupakan suatu kawasan yang menjadi pintu masuk ke alam Minangkabau. Pada awalnya, penyebutan orang Minang belum dibedakan dengan orang Melayu. Namun, sejak abad ke-19, penyebutan orang Minang dan Melayu mulai dibedakan melihat budaya matrilineal yang tetap bertahan
berbanding patrilineal yang dianut oleh masyarakat Melayu umumnya. Kemudian, pengelompokan ini terus berlangsung demi kepentingan sensus penduduk maupun politik. Asal-usul Minangkabau. Dari Tambo yang diterima secara turun-temurun menceritakan bahwa nenek moyang berasal dari keturunan Iskandar Zulkarnain. Walau Tambo tersebut tidak tersusun secara sistematis dan lebih kepada legenda berbanding fakta serta cenderung kepada sebuah karya sastra yang sudah menjadi milik masyarakat banyak. Namun, kisah Tambo ini sedikit banyaknya dapat dibandingkan dengan Sulalatus Salatin yang juga menceritakan bagaimana masyarakat Minangkabau mengutus wakilnya untuk meminta Sang Sapurba, salah seorang keturunan Iskandar Zulkarnain tersebut untuk menjadi raja mereka. Masyarakat Minang merupakan bagian dari masyarakat Deutero Melayu atau Melayu Muda yang melakukan migrasi dari daratan Cina Selatan ke Pulau Sumatera sekitar 2.500 sampai 2.000 tahun yang lalu. Diperkirakan kelompok masyarakat ini masuk dari arah timur Pulau Sumatera menyusuri aliran Sungai Kampar sampai ke dataran tinggi yang disebut Dare dan menjadi kampung halaman orang Minangkabau. Beberapa kawasan Dare ini kemudian membentuk semacam konfederasi yang dikenal dengan nama Luha, yang selanjutnya disebut dengan nama Luha Nantigo, yang terdiri dari Luha Limopuluh, Luha Agam, dan Luha Tanah Datar. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kawasan Luha tersebut menjadi daerah teritorial pemerintahan yang disebut dengan Afdeling, dikepalai oleh seorang residen yang oleh masyarakat Minangkabau disebut dengan nama Tuan Luha. Sementara seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya penduduk, masyarakat Minangkabau menyebar ke kawasan Dare yang lain serta membentuk beberapa kawasan tertentu jadi kawasan rantau. Konsep rantau bagi masyarakat Minang merupakan suatu kawasan yang menjadi pintu masuk ke alam Minangkabau. Pada awalnya, penyebutan orang Minang belum dibedakan dengan orang Melayu. Namun, sejak abad ke-19, penyebutan orang Minang dan Melayu mulai dibedakan melihat budaya matrilineal yang tetap bertahan berbanding patrilineal yang dianut oleh masyarakat Melayu umumnya. Kemudian, pengelompokan ini terus berlangsung demi kepentingan sensus penduduk maupun politik. Materi selanjutnya yaitu adat Minangkabau. Adat Minangkabau merupakan falsafah kehidupan yang menjadi budaya atau kebudayaan Minang. Ia merupakan suatu aturan atau tata cara kehidupan masyarakat Minang yang disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat dan diturunkan secara turun-temurun secara ilmiah. Dengan demikian, adat Minang mengatur tata nilai dalam kehidupan mulai dari hal yang sekecil-kecilnya sampai kepada perihal kehidupan yang lebih luas. Misalnya kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sebagainya. Dalam adat Minangkabau, terdapat beberapa ketentuan yang memberikan ciri khas kepada adat Minang sebagai falsafah dan pandangan hidup. Ketentuan-ketentuan ini digambarkan dalam berbagai bentuk dan corak yang merupakan pernyataan langsung dari ketentuan-ketentuan itu, berupa petatah petitih, pantun, gurindam, dan sebagainya. Umumnya mengandung anjuran dan aturan dalam bertingkah laku berdasarkan ketentuan alam secara langsung dengan perumpamaan. Tingkatan adat Minangkabau. Yang pertama yaitu adat istiadat, adat nantaradat, adat yang diadatkan, adat nan sabana adat.
Ketika kita hendak mencoba memahami adat Minang, yang perlu kita ketahui adalah nan ampe atau yang empat. Yang dimaksud dengan yang empat itu adalah bahwa patokan-patokan hidup itu didasarkan pada ungkapan-ungkapan yang disederhanakan dalam bentuk pasangan-pasangan aturan didasarkan atas empat patokan. Nan ampe itu adalah yang pertama, asal suku di Minangkabau adalah Ampe, yaitu Bodi, Caniago, Koto, dan Pilang. Yang kedua, mula-mula adat diciptakan oleh nenek moyang kita adalah adat Bajanjang naik Batanggo turun, adat Babarih Babaleh, adat Bauku Jo Bajangko, adat Batiru Bataladan. Yang ketiga, jalan yang harus dilalui dalam hidup ini ada empat. Yang pertama, jalan mandata, jalan mendaki, jalan melereng, dan jalan menurun. Yang keempat, ajaran adat ada empat. Raso, pariso, malu, sopan. Yang kelima, dasar nagari ada empat. Tarata, dusun, koto, dan nagari. Kato-kato ada empat. Kato pusako, kato mufakat, kato kemudian, dan kato dulu. Hukum dan empat. Hukum ada empat. Hukum ilmu, hukum kurenah, hukum sumpah, dan hukum perdamaian. Dan masih banyak lagi nan empat itu. Di dalam adat dan budaya Minangkabau terdapat aspek utama, yaitu aspek matrilineal. Matrilineal adalah salah satu aspek utama dalam mendefinisikan identitas masyarakat Minang. Adat dan budaya, mereka menempatkan pihak perempuan bertindak sebagai pewaris harta pusaka dan kekerabatan. Garis keturunan dirujuk kepada ibu yang dikenal dengan Samande atau seibu, sedangkan ayah mereka sebut yaitu masyarakat dengan Sumando atau ipar, dan diperlakukan sebagai tamu dalam keluarga. Salah satu ciri matrilineal Minangkabau adalah garis keturunan yang ditarik berdasarkan garis ibu, yang secara lebih luas kemudian membentuk kelompok kaum lineages dan suku (clans). Dan penguasaan harta pusaka ada di tangan kaum ibu yang dipimpin oleh seorang wanita senior yang disebut Bundo Kanduang. Kaum perempuan di Minangkabau memiliki kedudukan yang istimewa, sehingga dijuluki dengan Bundo Kanduang, memainkan peran dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat oleh kaum laki-laki dalam posisi mereka sebagai mama, paman atau saudara dari pihak ibu dan penghulu itu kepala suku. Pengaruh yang besar tersebut menjadikan perempuan Minang disimbolkan sebagai limpapeh rumah nan gadang, atau juga bisa disebut itu pilar utama rumah, tiang dari rumah. Walau kekuasaan sangat dipengaruhi oleh penguasaan terhadap aset ekonomi, namun kaum laki-laki dari keluarga pihak perempuan tersebut masih tetap memegang otoritas dan memiliki legitimasi kekuasaan pada komunitasnya. Agama di Minangkabau. Masyarakat Minang pada saat ini merupakan pemeluk agama Islam. Jika ada masyarakat keluar dari agama Islam atau murtad, secara langsung yang bersangkutan juga dianggap keluar dari masyarakat Minang. Dan dalam istilahnya disebut dibuang sepanjang adat. Agama Islam diperkirakan masuk melalui kawasan pesisir timur, walaupun ada anggapan dari pesisir barat, terutama pada kawasan Pariaman. Namun, kawasan Arcat atau Aru dan Trokan serta Inderagiri yang berada pada pesisir timur juga telah menjadi kawasan pelabuhan Minangkabau.
dan Sungai Kampar maupun Batang Kuantan berhulu pada kawasan pedalaman ke pesisir Sumatera agama atau Islam. Datang dari pesisir ke pedalaman, serta hal ini juga dikaitkan dengan penyebutan orang Siak, merujuk kepada orang-orang yang ahli dan tekun dalam agama Islam. Masih tetap digunakan di dataran tinggi Minangkabau. Sebelum Islam diterima secara luas oleh masyarakat ini dari beberapa bukti arkeologis menunjukkan pernah memeluk agama Buddha, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya, Damastraya, sampai masa-masa pemerintahan Aditya Warman dan anaknya Ananggawarman. Oriental masih menyebutkan dari 3 raja Minangkabau, hanya satu yang telah memeluk agama Islam. Kedatangan Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piobang dari Mekah sekitar tahun 1803 memainkan peranan penting dalam menegakkan hukum Islam di pedalaman Minangkabau. Walaupun pada saat bersamaan muncul tantangan dari masyarakat setempat yang masih terbiasa dalam tradisi adat, dan puncak dari konflik munculnya perang Badri sebelum akhirnya muncul kesadaran bersama bahwa adat berasaskan Al-Quran.